Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran yaitu mengenai komponen-komponen pada laporan. Yang pertama yaitu pada laporan penelitian deskriptif berdasarkan contoh. Untuk laporan penelitian deskriptifnya dengan judul Identifikasi Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika di Mas Lamno. Nah, berikut adalah komponen laporan yang terdapat pada penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang, hal-hal yang menjadi atau hal-hal yang mendeskripsikan sehingga terciptanya suatu permasalahan untuk dilakukannya penelitian tersebut. Nah, pada komponen pendahuluan juga terdapat pembatasan masalah. Pembatasan masalah di dalam penelitian deskripsi ini yaitu masalah difokuskan pada variabel yang akan dikaji dalam menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian dari pendahuluan yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian dari pendahuluan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini didasarkan kepada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian tersebut. Nah, untuk penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kesulitan belajar apa saja yang dihadapi oleh peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamno. Selanjutnya, komponen bagian dari pendahuluan yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di dalam penelitian deskriptif ini yaitu ditujukan untuk peneliti, sekolah, dan kepada jurusan. Sehingga dengan adanya penelitian ini, sekolah dan jurusan fisika di Mas Lamno dapat mengurangi kesulitan yang ada tersebut dan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bagian dari pendahuluan adalah definisi operasional. Definisi operasional ini di dalam penelitian deskriptif menghindari kesalahpahaman penafsiran pembaca mengenai istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Di dalam penelitian deskriptif, ada beberapa definisi operasional yang terdiri atas yang pertama yaitu identifikasi dan kesulitan belajar serta pembelajaran fisika. Nah, berikut yaitu komponen laporan penelitian deskriptif yaitu bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori pada penelitian deskriptif ini yaitu terdiri atas beberapa penjabaran kajian ilmiah guna mendukung penelitian ini secara ilmiah. Nah, dan yang ketiga adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat beberapa komponen yaitu yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian deskriptif yang mana penelitian deskriptif ini dibedakan menjadi dua, yakni penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Kemudian jenis penelitian yang saya jelaskan contohnya ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini adalah di mana penelitian tersebut dilakukan dan kapan penelitian tersebut diawali dan sampai diakhiri. Kemudian yang ketiga adalah subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini terdiri dari populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Dan berikutnya adalah instrumen penelitian. Pada penelitian deskriptif ini dengan pendekatan kualitatif yang menjadi instrumennya yaitu peneliti sendiri. Kemudian yang termasuk lagi kepada metodologi penelitian adalah teknik pengumpulan data, yaitu yang terdiri dari angket dan wawancara. Terakhir yaitu yang termasuk kepada metodologi penelitian adalah teknik analisis data, yang dimana teknik analisis data di dalam penelitian deskriptif ini difokuskan kepada pengumpulan data yang ada di lapangan.
langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian deskriptif ini, yaitu yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang menjadi komponen dalam penelitian deskriptif adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah hasil. Pada hasil, dalam penelitian ini menjabarkan hasil respon yang diterima dari responden terhadap angket atau kuesioner yang disebarkan. Sehingga hasil dari responden tersebut menemukan bentuk kesulitan belajar apa yang dialami oleh peserta didik. Pembahasan pada penelitian ini yaitu peneliti menjabarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dilakukan dan bentuk solusi permasalahan yang telah dirumuskan. Nah, yang terakhir komponen dari penelitian deskriptif ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pada penelitian ini kesimpulan dapat ditarik yaitu terdapat 4 kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran fisika di Mas Lamno. Kemudian sarannya dalam penelitian ini ditujukan kepada guru mata pelajaran fisika yang berada di Mas Lamno agar lebih banyak membawakan metode pembelajaran fisika dan melakukan pendekatan dengan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Nah, di sini saya mengambil contohnya berdasarkan dari skripsi. Yang pertama yaitu komponennya adalah judul. Judul pada contoh ini yaitu pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Nah, yang pertama yaitu komponennya adalah bab 1. Bab 1 ini terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada penelitian eksperimen yaitu menjelaskan penjelasan atau menegaskan secara teoretik dan secara realistik. Kemudian latar belakang juga memuat tentang mengapa dugaan itu dianggap masalah dan mengapa penting untuk diteliti. Nah, selanjutnya adalah berikut ini yaitu contoh latar belakang dari penelitian ini yaitu redaman magnetik merupakan redaman yang terjadi suatu redaman yang terjadi ketika magnet berinteraksi dengan bahan konduktor listrik ataupun sebaliknya. Nah, berikutnya adalah yang termasuk kepada komponen pendahuluan yaitu rumusan masalah. Pada penelitian eksperimen ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya yang padat dan tegas. Kemudian, rumusan masalah juga memberikan petunjuk tentang kemungkinan, pengumpulan data, guru menjawab pertanyaan dan masalah tersebut. Serta rumusan masalah juga didasarkan kepada latar belakang yang diuraikan. Nah, selanjutnya yang termasuk kepada komponen pendahuluan adalah batasan masalah. Pada batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi jangkauan penelitian agar pembahasan dalam melakukan penelitian tidak keluar dari jangkauan permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian eksperimen ini meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dirumuskan dengan pernyataan. Kemudian tujuannya untuk tingkat mahasiswa bukan hanya sekedar mencari solusi akan masalah tersebut, melainkan harus lebih luas dan saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir pada penelitian eksperimen yang termasuk kepada komponen pendahuluan ini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di dalam penelitian eksperimen ini dibedakan menjadi 2, yakni manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi pembaca. Nah, selanjutnya yaitu komponen laporan pada penelitian eksperimen adalah bab 2, yaitu landasan teori. Nah, landasan teori ini merupakan kerangka penting yang mengungkapkan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama ataupun serupa. Landasan teori pada penelitian eksperimen ini menjelaskan atau menjabarkan teori-teori yang berkaitan mengenai topik permasalahan dan variabel-variabel yang digunakan. Nah, berikut adalah bab ketiga yang merupakan komponen dari laporan penelitian eksperimen, yaitu
Berikut adalah beberapa hal yang termasuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama, terdiri atas desain penelitian, yaitu dalam penelitian eksperimen, desain penelitiannya terdiri dari beberapa bentuk, yaitu true experiment design atau pre-experiment design dan quasi-experiment design. Berikut adalah langkah-langkah penelitian dalam penelitian eksperimen, yaitu yang langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan, kemudian setting alat, dan langkah yang terakhir yaitu melakukan penelitian sesuai dengan prosedur pengambilan data. Dan yang termasuk kepada penelitian eksperimen ini, bagian metodologi penelitiannya adalah teknik analisa data, yang dimana teknik analisa data di dalam eksperimen ini menggunakan analisis statistik. Nah, selanjutnya yaitu teknik penyusunan penelitian eksperimen, terdiri dari sampel dan populasi. Selanjutnya yaitu komponen laporan penelitiannya adalah bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian eksperimen ini hasilnya yaitu menjelaskan mengenai hasil pengolahan data yang telah diperoleh melalui metode analisis, yaitu metode analisis motion detector dan metode analisis video. Sedangkan pembahasannya yaitu menjelaskan tujuan penelitian ini dilakukan dan menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari penganalisaan data serta teori yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Nah, yang terakhir adalah komponen dari laporan penelitian eksperimen ini yaitu kesimpulan pada bab 5. Kesimpulannya tersusun atas penarikan ringkasan pada setiap komponen penelitian, yaitu pada setiap dalam penelitian tersebut, yaitu setiap bab dalam penelitian tersebut. Kemudian saran ini ditujukan untuk peneliti lain yang ingin meneliti hal permasalahan serupa yang kemudian di kemudian hari agar dapat lebih sempurna. Nah, berikutnya adalah komponen laporan penelitian kepustakaan. Pada laporan penelitian kepustakaan ini, komponennya yaitu yang pertama adalah judul. Judulnya saya mengambil pada skripsi, yaitu dengan analisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Nah, komponen yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Pada penelitian kepustakaan ini, pendahuluannya terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian yang terakhir adalah definisi operasional. Kemudian komponen kedua di dalam skripsi ini adalah bab 2 atau tinjauan pustaka, yang dimana dalam tinjauan pustaka ini terdiri dari landasan teori. Landasan teori pada penelitian kepustakaan yaitu diperoleh berdasarkan kajian ilmiah yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Serta landasan itu yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu belajar mengajar, model pembelajaran based learning, dan berpikir kritis. Kemudian adalah penelitian relevan. Penelitian relevan ini adalah penelitian yang mengenai model pembelajaran problem based learning sebelumnya. Berikutnya yaitu yang menjadi komponen dalam laporan penelitian kepustakaan ini adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah jenis penelitian, yang dimana jenis penelitian ini yaitu jenisnya adalah kepustakaan atau library research. Dan penelitian kepustakaan ini pengumpulan datanya dari Google Research atau Google Scholar yang bertujuan untuk objek atau pengumpulan data. Nah, berikutnya adalah sumber data. Di dalam penelitian kepustakaan ini, sumber datanya dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu atau situs-situs internet yang sesuai dengan masalah dan variabel yang dikaji. Kemudian adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian kepustakaan ini, pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Nah, dan yang terakhir di dalam metodologi penelitiannya adalah analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan ini yaitu terdiri yang pertama adalah editing, yang kedua organizing, dan yang ketiga adalah penemuan hasil penelitian. Nah, yang keempat komponen penelitian laporannya adalah hasil dan pembahasan.
Dalam penelitian kepustakaan, hasil penelitian dikaji oleh banyak peneliti agar dapat memperoleh hasil yang valid. Dan sedangkan pembahasan pada penelitian kepustakaan ini yaitu membahas setiap variabel dan rumusan masalah yang ada serta disesuaikan dengan karakteristik model pembelajarannya. Berikutnya yaitu komponen dalam penelitian dalam penelitian kepustakaan ini yaitu kesimpulan dan saran yang termasuk kepada bab 5, yaitu pada penelitian kepustakaan ini ringkasan penelitiannya ditulis secara garis besar yang berisikan ringkasan dari setiap bab pada laporan hasil penelitian tersebut. Sedangkan saran ini adalah pengajian yang lebih lanjut terhadap aspek afektif dan berpikir kritis. Nah, berikutnya adalah komponen laporan penelitian korelasi berdasarkan contoh. Di sini saya mengambil contohnya yaitu dengan judul hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA. Yang dimana penelitian korelasi ini adalah penelitian yang mengkaji hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, komponen pada penelitian korelasi ini yang pertama adalah bab 1 yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi peneliti memilih permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian korelasi berbentuk pertanyaan dan rumusan masalahnya didasarkan atas latar belakang. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di dalam penelitian korelasi yaitu untuk mengetahui hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA dan MA Negeri 15 Wajo. Dan yang keempat adalah manfaat penelitian. Di dalam penelitian korelasi, manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, selanjutnya adalah komponen yang kedua yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang dimana di dalam kajian pustaka ini terdiri dari 3 bentuk dalam penelitian korelasi. Yang pertama yaitu landasan teori. Landasan teori adalah kaidah kajian ilmiah untuk solusi menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian. Yang kedua yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir didasarkan atas kajian pustaka yang telah diuraikan. Kerangka berpikir ini di dalam penelitian dibuatkan dalam bentuk bagan ataupun berbentuk diagram. Nah, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian korelasi ini adalah dugaan sementara di dalam penelitian. Hipotesis dilambangkan dengan H0 atau AH. Nah, yang ketiga komponennya adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdiri beberapa bentuk. Yang pertama adalah jenis dan lokasi penelitian. Jenis dan lokasi penelitian ini yaitu tempat berlangsungnya penelitian tersebut dan waktu dilakukannya penelitian itu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah pada penelitian yaitu keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi. Nah, pada penelitian korelasi ini, teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan sampel random sampling. Yang ketiga yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah bentuk atau rancangan awal penelitian yang dibuat oleh peneliti. Dan yang keempat adalah definisi operasional variabel. Di dalam variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Di dalam penelitian korelasional, prosedur penelitiannya dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pada tahap pertama ini melakukan persiapan untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan adalah melakukan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian. Dan yang ketiga yaitu tahap akhir adalah melakukan penganalisisan semua data setelah penelitian dilakukan. Nah, berikutnya yaitu instrumen penelitian. Di dalam penelitian korelasional, instrumennya yaitu berupa angket dan disusun untuk setiap variabel penelitian dengan indikator instrumen yang berbeda. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data penelitian ini digunakan di dalam penelitian korelasional, yaitu teknik wawancara dan teknik angket. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada penelitian korelasional menggunakan teknik analisis statistik. Nah, berikutnya yaitu komponen hasil dan pembahasan. Hasil di dalam penelitian korelasi adalah mengolah data yang telah diperoleh sesuai dengan teknik analisis data yang dilakukan. Sedangkan pembahasannya pada penelitian ini yaitu hasil yang diperoleh di dalam penelitian yang menjabarkan mengenai hasil dari rumusan masalah di dalam penelitian. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran menjadi komponen di dalam laporan penelitian korelasi ini, yaitu kesimpulannya adalah uraian singkat terhadap hasil setiap komponen di dalam penelitian. Dan sarannya adalah dalam penelitian ini ditujukan kepada setiap yang terdapat di dalam unsur penelitian. Nah, berikutnya yaitu komponen laporan penelitian mix berdasarkan contoh. Judul yang saya ambil sebagai contoh untuk laporan penelitian mix ini yaitu analisis faktor ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 di UIN Alauddin Makassar. Komponen bab 1 pendahuluannya adalah latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, fokus penelitian, dan tujuan penelitian. Fokus penelitian mix ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar pada mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Nah, yang selanjutnya adalah bab 2-nya yaitu kajian teoritis. Terdiri dari kajian pustaka dan penelitian relevan. Penelitian relevan ini yaitu penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti dengan variabel yang sama. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitiannya atau bab 3, di mana pada bab 3 ini terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Jenis rancangan yang digunakan dalam penelitian mix ini yaitu rancangan sequential explanatory. Teknik pengumpulan data pada penelitian mix ini menggunakan teknik wawancara, tes, dan dokumentasi. Dan instrumen penelitiannya adalah instrumen data kuantitatif menggunakan instrumen tes dan instrumen data kualitatif menggunakan instrumen pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Nah, teknik penganalisaan yang digunakan dalam penelitian mix ini yaitu teknik analisis datanya menggunakan metode kuantitatif dengan statistik deskriptif dan statistik parametris. Kemudian teknik analisis data metode kualitatifnya yaitu dengan analisis kualitatif, yang mana langkah yang dilaluinya yaitu reduksi data, model data, penarikan kesimpulan, dan penyatuan. Nah, yang keempat adalah komponennya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dalam penelitian mix yaitu menjabarkan hasil pengolahan data dari hasil data metode kuantitatif dan hasil data metode kuantitatif, sehingga memperoleh faktor ketimpangan kontribusi kemampuan inteligensi pada prestasi belajar fisika mahasiswa di UIN Alauddin Makassar. Sedangkan pembahasannya adalah dalam penelitian ini menguraikan dan membahas bentuk faktor ketimpangan kontribusi kemampuan intelektual pada prestasi belajar fisika. Nah, selanjutnya adalah komponennya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan di dalam penelitian mix ini, peneliti menyimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan yang didukung dengan kajian pustaka dan pembahasan penelitiannya, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa gambaran kecerdasan intelektual atau IQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 tersebut rata-rata ketingkatannya adalah 63%. Sedangkan saran dalam penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen laporan penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas.
Pada penelitian PTK ini saya mengambil judul contoh laporan penelitiannya adalah peningkatan hasil belajar fisika melalui pendekatan konstruktivisme dengan metode siklus belajar Karplus pada siswa kelas 11 IPA 3 SMA Negeri Polut, Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Komponen pertama adalah pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, hipotesis tindakan, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta tujuan penelitian. Pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesisnya terdapat pada pendahuluan, yaitu hipotesis tindakan, yang dimana pada penelitian ini hipotesisnya adalah jika proses pembelajaran fisika digunakan dengan pendekatan konstruktivisme dengan metode siklus belajar Karplus, maka hasil belajar fisikanya kelas 11 SMA Negeri 1 Polong Bangkeng Utara dapat meningkat. Nah, yang berikutnya adalah komponen yaitu bab 2 mengenai tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan mengajar dan konstruktivisme, siklus belajar Karplus, dan hasil belajar. Kemudian kerangka belajarnya yaitu peneliti menyusunnya dalam bentuk bagan yang terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua identifikasi latar belakang, kemudian masalah yang diteliti, dan hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian tindakan ini. Nah, berikutnya adalah komponen yang ketiga yaitu bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang termasuk kepada metodologi penelitian ini yaitu yang pertama adalah jenis penelitian dan rancangan penelitian. Kemudian lokasi dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data, serta indikator keberhasilan. Nah, pada metode pengumpulan data terhadap penelitian PTK ini, sumber datanya diperoleh dari siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Polut. Dan jenis datanya adalah data kuantitatif, yaitu yang diperoleh dari tes hasil belajar. Kemudian data kualitatif untuk data hasil lembar observasi. Teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi 3, yaitu data hasil belajar, data ketika tindakan, dan data dokumentasi. Teknik pengolahan datanya yaitu yang pertama adalah data yang diobservasi, yaitu dianalisis dengan data kualitatif. Sedangkan data tes hasil belajar dianalisis dengan data kuantitatif. Berikut adalah indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan ini, yaitu dapat dikatakan berhasil jika meningkatnya skor rata-rata hasil belajar fisika dari siklus 1 ke siklus berikutnya. Komponen keempat adalah hasil dan pembahasan. Pada penelitian tindakan kelas ini, hasil dan pembahasannya terdiri dari yang pertama yaitu deskripsi pra penilaian tindakan kelas, yang kedua deskripsi prosedur dan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah pembahasan. Nah, berikutnya adalah komponen yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan implikasi penelitian. Selanjutnya yaitu penjelasannya adalah komponen laporan penelitian R dan D. Pada review materi ini saya mengambil contohnya yaitu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Nah, komponen pertama yang terdapat pada laporan penelitian ini yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian tersebut dilakukan, serta spesifikasi produk yang diharapkan. Yang menjadi pembeda komponen di dalam penelitian pengembangan ini dengan penelitian lainnya adalah spesifikasi produk yang diharapkan, yang mana spesifikasi produk adalah di dalam penelitian ini yaitu pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA. Yang dimana media yang dikembangkan merupakan media pembelajaran yang berbasis Android
yang dapat diakses oleh siapapun. Yang dapat diakses oleh siapapun pada materi usaha dan energi sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, berikutnya adalah kajian pustaka komponen pada bab 2. Yang pertama yaitu model pengembangan produk. Model pengembangan produk ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima yaitu evaluasi. Nah, berikut adalah kajian teori di dalam penelitian ini, yaitu yang terdiri dari media pembelajaran, teknologi, Android OS, dan Adobe for Android, kemudian materi usaha dan energi. Nah, penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah Yusron Mubarak tahun 2013 dalam penelitiannya yang berjudul pengembangan media pembelajaran yang berbasis dalam penelitian tersebut menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian relevan. Nah, yang terakhir adalah bagian dari kajian pustaka yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu sesuatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Nah, berikutnya adalah metodologi penelitian pada laporan penelitian pengembangan R&D. Yang pertama yaitu tempat dan waktu, yang kedua karakteristik sasaran penelitian. Nah, pada penelitian pengembangan ini, karakteristik sasaran penelitiannya yaitu tenaga ahli sebagai validator, guru kelas, dan siswa-siswa kelas 10 IPA Mas Masud sebagai responden. Model pengembangan di dalam penelitian pengembangan ini yaitu menggunakan research and development, dan model pengembangannya yaitu ADI. Dan penelitiannya tidak melakukan tahap development. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan prosedur pengembangan. Itu yang pertama adalah analisis, menganalisiskan semua bentuk kebutuhan yang digunakan di dalam melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk. Dan yang kedua adalah desain. Desain ini dibangun didasarkan atas analisis kebutuhan, dan bentuk desain digunakan pada penelitian ini yaitu desain, flowcharts, dan storyboard. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan. Teknik pengumpulan datanya adalah yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan pengembangan produk. Dan teknik yang dipakai adalah yang pertama observasi, yang kedua tes, yang ketiga angket atau kuesioner, dan yang keempat adalah wawancara. Selanjutnya yaitu uji coba produk. Dalam penelitian pengembangan, uji coba produk terdiri atas 3 langkah. Yang pertama yaitu tahap validitas, tahap praktikalitas, dan tahap efektivitas. Nah, selanjutnya komponen laporan dari penelitian R&D yaitu hasil dan pembahasan yang merupakan bagian dari bab 4. Yang pertama adalah hasil. Hasil dalam penelitian pengembangan ini yaitu menjelaskan mengenai pengembangan media dan desain produk serta bentuk akhir dari pengembangan media pembelajaran yang berbasis Android menggunakan Adobe Air yang telah siap digunakan dan telah melalui tahap uji coba produk. Nah, sedangkan pembahasannya dalam penelitian ini yaitu menguraikan mengenai hasil yang telah diperoleh pada saat pengolahan data.
Kemudian komponen yang terakhir di dalam penelitian pengembangan yaitu bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian R&D adalah memberikan ringkasan penelitian mengenai bab-bab sebelumnya agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami garis besar terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, sedangkan saran yaitu diberikan oleh peneliti agar dapat meningkatkan kemampuan penelitian menggunakan variabel yang sama di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu cara mencek plagiarisme pada karya ilmiah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme adalah dalam bentuk akademis. Plagiarisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu high rate plagiarisme dan copy paste. Yang disebut dengan high rate plagiarisme adalah membayar orang untuk mengerjakan karya tulis ilmiah. Sedangkan copy paste adalah mengcopy karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari karya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah mengambil atau menciplak ide atau karya orang lain tanpa mencantumkan nama pemiliknya terhadap karya tersebut atau tanpa seizin dari pemilik karya itu. Nah, berikut adalah cara untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, kutip sumber rujukan beserta dengan kutipannya. Atau yang kedua, dapat menggunakan parafrase ataupun dapat juga dengan menyampaikan ide sendiri dan gunakan website penguji plagiarisme untuk membuktikan bahwa karya yang kita tulis tersebut bukanlah karya plagiarisme. Nah, berikutnya adalah cara mencek plagiarisme pada karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada beberapa bentuk cara mencek untuk plagiarisme tersebut, yaitu yang pertama dapat menggunakan secara online menggunakan situs resmi untuk menguji plagiasi. Kemudian yang kedua dapat menggunakan aplikasi Word untuk mengecek plagiarisme yang telah terdapat fiturnya pada aplikasi Word. Kemudian juga dapat menggunakan aplikasi penguji plagiarisme secara mandiri melalui Android pribadi. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menciplak karya orang lain ataupun melakukan plagiasi. Nah, yang pertama yaitu terburu-buru dalam melakukan tugas atau terkejarnya deadline. Kemudian kurangnya memahami untuk dalam pembuatan kutipan dan kurang memahaminya apa itu plagiarisme. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat parafrase untuk menghindari plagiarisme pada karya tulis. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan yaitu apa itu plagiarisme. Plagiarisme adalah sesuatu bentuk tindakan yang dilarang di dalam perundang-undangan di Indonesia yang merupakan termasuk kepada pencurian karya orang lain dan itu adalah perbuatan yang tercela. Salah satu bentuk untuk menghindari plagiarisme itu yaitu dapat dengan membuat parafrase. Nah, apa sih parafrase itu? Parafrase adalah suatu bentuk penyajian kembali karya tulis ilmiah ke dalam bentuk karya ilmiah lainnya tanpa mengubah makna dari karya tersebut. Berikut adalah teknik dalam menulis parafrase. Yang pertama, merubah dari klausa ke frase, merubah dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung, dan merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat yang pasif. Dan selanjutnya yaitu merubah sinonim pada kalimat tersebut dan merubah bentuk katanya sehingga tidak terjadinya kesamaan dengan hak milik orang lain. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam membuat parafrase tersebut. Yang pertama yaitu menulis karya ilmiah, mencari dan membaca literatur, kemudian mengkombinasikan antara cara yang pertama dengan cara yang kedua. Tulis literatur tersebut setelah dipahami sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nah, berikut adalah beberapa contoh parafrase pada karya ilmiah. Berikut adalah teks aslinya, sedangkan yang di bawahnya adalah parafrase.